Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, bagus. Silakan materi apa yang mau dibahas? Tentang ini saya lihat chat tadi tentang ya tentang ini Ustazah, tentang takolil. Mm-mm. Oke, kelihatan kah? Masih loading Ustazah. Masih loading. Mempersiapkan pengalaman papan tulis. Kelihatan? Ada Ustazah. Oke. Ada. Nah, sekarang takolil. Nah, takolil ini secara mudah bahasanya vokal antara E menuju A. Kita mengenal kalau dalam ilmu bacaan umum yang ada di Indonesia itu imalah. Imalah itu E. Imalah itu vokal E. Kalau
Kalau taklil itu antara E ke A. Jadi bisa dibilang E. Iya, iya. Cuma dia nggak E. Bukan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim dirubah jadi taklil, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi vokalnya tuh lebih miring ke A. Bismillahirrahmanirrahim. Re, re. Bukan re, tapi re. Kalau kalau wadduha pakai imalah wadduhe pakai e. Kalau pakai taklil wadduha ha gitu ya. Nah, Saya ikut. Saya ikut. kalau kita bicara kefasihan vokal, itu vokalnya ada A, ada arobi, ada takolil, ada imalah. Kalau ini Indonesia punya. Wama, gitu. Wama, kalau kita pakai arobi, wama. Kalau kita pakai takolil, wama. Wama, itu arobi. Taklil, aku ulangi dari Arobi dan taklil ya, tanpa bilang judul. Weme, weme, weme. Ulangi dari atas ya. Wama, weme, weme, weme. Terdengar bedanya? Terdengar Ustazah. Ya. Kalau kita belajar kefasihan vokal secara umum, itu hanya ini, dan ini dalam ilmu qiraat. Tapi karena kita di Hafs tidak mengenal ini Hafsnya Asim ya, qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Itu tidak ada taklil. Adanya cuma imalah. Karena kita orang Indonesia jarang diajarkan Arabi, makanya kita fathahnya A. Dan di sini di Master Institute kita belajar Arabinya itu Nah, kalau bagi orang-orang yang sudah tahu ilmu qiraat istilah taklil, aku mengajak mereka untuk coba pakai taklil deh harokatnya. Tapi karena kita belum belajar qiraah sab'ah di Master Institute, makanya aku bilang Arabi aja ya, gitu. Nanti kalau misalnya udah belajar ilmu qiraat, akan beda juga antara Arabi dengan taklil. Bedanya ya tipis. Karena memang kalau mau hakikatnya tuh tiga ini. Cuma umum untuk orang Indonesia ya ini. Terus dikasih kenal dengan taklil, dikasih kenal dengan imalah. Karena dia udah kenal dengan imalah. Ya udah deh, buat Arabi kurangin dikit dari imalahnya. Gitu, gitu maksudnya. Jadi kalau untuk kita saat ini belajar untuk tiga aja dulu. Silahkan pilih.
Kalau taklil masih asing, ya udah weme, udah gitu aja dulu untuk ejaan Arabinya, untuk lahjah Arabinya. Weme, berarti nanti kalau kita belajar ilmu qiraat, mungkin saat ini yang standarnya masih weme itu kita sebut Arabi, berarti taklilnya lebih miring lagi daripada itu. Imalahnya lebih bawah lagi E-nya, gitu. Oke? Baik, Jelas? Ustazah. Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Boleh share, boleh apa? Screenshot. Bisa? Bentar, Ustazah. Ini teh agak diperbesar dulu. Nah, bisa, Ustazah. Oke. Sekarang apalagi yang bisa dibahas? Ini, Ustazah, kan ada bacaan, tapi saya belum bisa ngasih contohnya, tapi pernah dengar tentang alif maksuroh. Oke. Nah, Alif itu teh apa? maksuroh. Ya, Alif maksuroh itu kalau di Mastia Institute kita sebutnya alif layyinah. Kalau yang umumnya kita kenal alif itu yang begini ya. Alif tegak atau berdiri. Sedangkan ini itu alif maksuroh atau layyinah. Contohnya gimana? Misalnya wama ini menggunakan eh, alif tegak. Ini mad, huruf mad. Tanda madnya huruf. Afwan, Ustazah. Ya, Ustazah sedang mencatat. iya, kelihatankah? Kalau di sini nggak ada, masih masih layar yang sebelumnya. Oh Aku ya, tekan. coba sebentar. Aku harus pencet apa supaya kamu lihat. Sekarang kamu Nah, lihat ada. nggak? Ada, Ustazah, ada. Nah, kalau yang yang kita lagi lihat di Wama itu huruf mad-nya adalah tanda madnya. Tanda madnya berupa huruf ya. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita tulis nih wadduha, wadduha, ini tanda madnya alif layyinah. Kalau fathahnya miring, tanda madnya alif layyinah. Huruf mad juga. Tanda mad itu kan ada dua, huruf dan harokat kan? Ya. Nah, kalau fathahnya miring, tanda madnya yang huruf ya tanpa titik ini, itu disebut alif layyinah. Berarti berfungsi kalau fathahnya itu harokat miring ya. Ya. Tapi kalau misalnya wadduhanya ini harokat fathah tegak, berarti rosem aja nih alif layyinah. Tidak berfungsi madnya dengan huruf ini. Madnya menggunakan harokat. Sampai sini paham? Siap, insya Allah paham, Ustazah. Mm-mm. Berarti yang ini yang wadduha, harokat fathah miring, berarti ini kedudukan ya layanannya sama dengan alif tegak ya. Bukan la Jadi bacaan layyinah, bukan la eh layyinah, alif alif layyinah atau alif alif maksud. layin. Iya, alif maksura iya. Itu maksudnya Ustazah. Mm-mm. Berarti bacaannya mad asli ya, mad Betul, tabi'i. betul.
Sama kayak al-haya. Eh, bentar. eh aku mau sebut contoh apa ya? Hmm, ini. Adroka. Ini tuh alif layyinah. Oh, Kalau misalnya kalau misalnya mau tulis langsung-langsung kan harusnya begini aja. Gini aja kan? iya. Tapi kenapa sebelum kaf ada ini? Itu alif layyinah. Cuma Oh. secara rosem si bacaan ro ini panjang gara-gara ini, bukan alif layyinah. Nanti kalau kita belajar ilmu qiraat, alif layyinah itu biasanya nanti ada perubahan bacaan. Ada ro dibaca ada re dengan taklil. Hmm. Alif maksurah itu kan kasroh. Iya. Nah, tapi bacaannya tuh tidak menjadi kasroh di Imam Asim riwayat Hafiz. Nanti di imam lain, riwayat lain, alif layyinah itu akan berfungsi. Karena kan ilmu qiraat itu Qur'annya tetap sama, cara bacanya aja yang berbeda. Tulisannya Iya. tetap sama gitu. Untuk tempat-tempat yang memang tidak ada perubahan tulisan, perubahan huruf gitu. Nanti kalau ketemu qiraat yang hurufnya berbeda ya berbeda. Tapi kalau tulisan yang udah kayak gini dari sononya, kalau nggak kebaca di hafaz, pasti dia kefungsi pas waktu dia dipindah, diganti ke qiraat lain. Gitu. Gimana? Amankah? Bisa dimengerti? Hmm. Insya Allah Ustazah. Insya Hmm. Allah. Jadi untuk sementara alif layyinah nih kita pelajari di Hafaz. Riwayat Hafaz Imam Asim, dia ada yang fungsi, ada yang nggak fungsi secara mat. Kalau dia berfungsi berarti fathahnya itu miring. Kalau misalnya dia tidak berfungsi itu karena si huruf sebelumnya yang berharokat fathah udah pakai harokat fathah tegak. Tapi secara rosem ya ya yang nggak ada titik yang kita maksud alif maksuroh atau alif layyinah itu tetap harus ada secara rosem Hmm. gitu. Baik, Ustazah. Karena berhubungan dengan makna juga. Lanjut, materi apa lagi? Ini dulu tuh kan sempat ini ya, ada yang nanya ibu-ibu. Mm-mm, Nah kan tentang Marjilah Qasirah. Kemarin tuh udah disamain sama Ustazah Ipa juga sama. Kan mad artinya panjang, Ustazah. mm, Silah itu artinya hubungan ya. mm-mm, Nah, qasirah artinya pendek. Nah, katanya gini, kok mad itu kan panjang, hubungan pendek. Katanya panjang, tapi kok pendek? Maksudnya gimana? Katanya gitu. mm-mm. Oke, sekarang kita tambah lagi ya. Ya. Kelihatan nggak? Belum ada Ustazah. Nah, ada Kelihatan? sekarang. Oh, iya. Ada. Oke. Kalau misalnya kita sebut mad silah usirah, mad itu panjang, silah itu hubungan, usirah itu kita sebut pendek. Pendek maksud qasirah tuh dua. Hmm. Sama kayak kita sebut sholat qasar, dua harokat, dua rakaat. Iya. Nah, istilah pendek kalau dalam kajian mad itu dua minimal. Oh. Istilah sedang untuk mad itu artinya tawassut, empat harokat. Istilah eh, mentok untuk harokat itu namanya tul, artinya enam.
Jadi mad itu ada tiga. Tul atau mushba' atau musyabba'. Sama maksudnya ini tuh kenyang. Kenyang itu maksudnya full. Full madnya udah mentok itu. Gak ada tuh mad yang lebih dari 6. Mad paling kecil ya 2. Mad yang sedang 4. 5 itu nggak sedang. Oh. 4 Lima itu itu tawas. masuk ke ini Ustazah. Lima masuknya ke tul atau musbah. Enggak ada masuk ke sini juga. Karena kalau Oh, dibilang antara kan berarti bagi 2 adil ya. Kalau 5 kan nggak adil iya betul-betul. gitu. Cuma nanti kalau beda kajian, mad jaiz dan wajib itu bisa 5. Tapi nggak bisa disebut tawasud. Karena dia nggak di tengah-tengah. Dia lebih condong. Dia lebih condong ke tul Hmm. gitu. Dan dalam ilmu kiroat, kalau kiroat sab'ah maksudnya ya, bukan cuma hafaz eh, Imam Asim. Kalau di ilmu kiroat sab'ah atau asyurah atau arba'ata asyar, kalau kita sebut tawasud itu 4, bukan 5. Nanti kalau kita belajar hanya Imam Asim riwayat Hafiz, mad yang panjangnya 4 itu boleh 5. Gitu. Hmm. Yang penting rapi. Oke? Oke, Ustazah siap. Di sebagian buku tuh untuk mad-mad yang panjangnya 6 tuh disebutnya musyabba atau mushba. Jarang disebut tul. Tul itu Hmm. tul, qasr, tawassut itu biasanya dikenal di ilmu qiraatus sab'ah gitu. Oh, oh iya. Pantesan pernah dengar kayaknya mad lazim, gimana ya? Mad Mad lazim lazim harfi mushba. Iya, betul. lazim. Iya, Oh, gitu. harfi mushba atau kilmi mushba karena panjangnya 6. Oh, Mushba itu kenyang. Madnya udah mentok oh. banget, udah full. Kalau Gitu. mad lazim harfi mushba' itu kita kenalnya apa sih Teh, biasanya? Mushba' itu sebenarnya lebih kepada panjang madnya. Harfi itu ya ya harfi alif lam mim, alif lam ro, berarti lamnya. Lam, mim itu lazimnya. Kalau yang dua-dua itu kan namanya uh, mad tabi'i harfi. Untuk yang di Oh, huruf muqatta'ah. Kalau yang di misalnya waladhdallin, berarti dodnya itu musyba'nya. Terus kalau dia al ana berarti al itu musyba'nya. Jadi kalau dia harfi musyba', inti musyba' itu atau musyabba' itu untuk panjang madnya iya, iya. gitu. Harfi musyba' berarti huruf yang panjangnya 6. Hmm. Bisa mutsaqqal, bisa mukhaffaf Hmm. gitu. Jadi masih kurang itu namanya. Harfi musyba'. Lazim harfi musyba' mukhaffaf kah atau mutsaqqal? Jadi musyba' itu tidak mengganti mukhaffaf dan mutsaqqal. Cuma tambahan kata lagi. Oh, gitu. Ya, Ya, terjawab Ustazah. oke. Apalagi kita masih ada waktu. Eh, tadi teh.
Dari 80 itu ya. Dari 78 apa 80 tuh. Oh iya, Ustazah, gini. Kan saya pernah dengar penjelasan seperti ini. Hmm. Kan mad idgham mutamasilain. Mm-mm. Idgham mutamasilain itu saya pernah baca di bukunya, itulah pokoknya. Lupa lagi saya nama bukunya. Tapi ada Mm-mm. catatannya. Mm-mm. Jadi idgham mutamasilain itu ada tiga katanya. Nah, Mm-mm. itu judulnya, judul besarnya idgham shogir ya. Kalau Mm. idgham shogir kan, sebentar saja. Idgham shogir itu kan katanya mutamasilan itu dua Mm. huruf yang sama ya. Mm. Nah ini. Nah, nah idgham mutamasilain. Nah, idgham mutamasilain terbagi tiga. Satu mutamasilain shogir, dua kabir, tiga mutlak. Nah, Mm. kalau idgham mutamasilain shogir, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Mm. Ya, yang seperti kita umum ketahui gitu. Yang kedua ada mutamasilain kabir. Kalau Mhm. ini huruf pertama dan huruf keduanya berharokat. Contohnya, Mm. nahnu nazzalna. Nah, Mhm. yang ketiga ada mutamasilain mutlak, yaitu Mhm. huruf pertama berharokat, sedangkan yang kedua hurufnya sukun. Contohnya, yamsasni. Mm. Apakah ini aja Ustazah, apakah memang betul seperti ini, apa memang ada perbedaan gitu? Oke. Ini udah di screenshot belum? Sebentar Ustazah. Hmm, belum Ustazah, sebentar saya screenshot dulu. Mm. Ya, sudah Ustazah. Oke. Coba kita ulangi poinnya satu. Idgham Ilmu mutamatsilain Solgir. shogir. Bentar, bentar. Mutamatsilain shogir. Itu contohnya hmm, Wabihat tijaratuhum Ustazah. oke. Robihat tijaratuhum. Oke. Sekarang yang kedua, idgham mutamatsilain kabir. Contohnya apa tadi? Nahnu nazzalna. Hmm, Nah, kalau seperti ini kan idgham itu kan masuk ya Ustazah. Tapi ini ya, diidghamkannya gimana gitu? iya, oke. Pelan, apa? Sebentar. Yang ketiga, Eh, idgham. mutamasi mutamasilain mutlaq. Danisa udah telepon. Danisa, aku cintaku. Waalaikumsalam. Ini Siti lagi belajar bentar. Kamu kamu mau matiin dulu apa mau nungguin aja? Eh, matiin aja saja biar lebih fokus ngajar. Enggak dong, aku mah tetap fokus walaupun kamu ada. Kamu mau denger kak? Ini ada materi tambahan loh. Oh, jadi boleh saja. Dan is all voice aja. Iya, oke. Idgham mutamatsilain mutlak. Nah, contohnya tadi apa? Yamsasni. Salah.
Yam, salah lagi. Yamsasni. Oke. Biasanya kalau sampai idgham mutamathilain udah dibagi tiga dan secara contoh ini tidak umum di ilmu qiraat Asim riwayat Hafiz, nanti kita akan menemukan kabir dan mutlak ini di qiraah sab'ah atau asyroh atau arba'ata asyar. Yang saat ini aku baca masih sama seperti yang Siti baca, yaitu nahnu nazzalna yamsasni bashar. Tapi nanti kalau ketika kita belajar qiraatus sab'ah, imam lain, riwayat lain, kalau misalnya nu ketemu na, bisa jadi dibaca nah nazzalna. Jadi bommahnya tidak lagi terbaca. Atau nah nazzal. Nih kayak kita baca la ta'manna, la ta'manna kan tulisannya begini nih. Kalau di Iya, Indonesia, betul. di Indonesia, di Quran yang kita baca sesuai dengan yang masyhur di Indonesia kan tulisannya begini. Kalau kita pretelin lagi hukumnya di imam lain, kiroat lain, ada yang bacanya manuna, ada yang manuna, sedangkan penamaan terhadap hukum di sini tuh ada idgham. Karena nun yang ini masuk ke sini. Akhirnya kita baca monyong karena memperjelas keasliannya ini manuna. Tapi kita bacanya idgham. Makanya kita idghamnya tidak boleh sampai la ta'manna tapi la ta'manna karena kita mengikuti dhammah aslinya itu. Bisa jadi di sini dihukuminya seperti nah nunaz atau nah naz atau nah naz. Aku nggak bisa memastikan yang mana yang disebut idom, tapi kalau kita beralih ke contoh-contoh kayak gini, logikanya tuh bisa masuk. Kalau ini disebut mutamatsilain, karena memang dua huruf yang sama, harokatnya berbeda. Dan dia tetangga dekat, berturut-turut. Kalau yamsasni, ya juga bisa jadi seperti itu. Cuma karena tidak umum di qiraat Asim riwayat ya qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Dan aku nggak bisa ngasih jawaban juga imam siapa yang membaca mutamatsilain mutlak dan imam siapa yang baca mutamatsilain kabir. Karena aku belum belajar Baik. secara detail. Ya, kalau ditemukan istilah-istilah kayak gini, nggak bisa kita bilang salah juga karena bisa jadi yang dibahas itu yang tidak umum di qiraat kita, tapi digabung dalam satu buku tajwid. Dan dia nggak bilang ini tajwid imam siapa, riwayat siapa. Karena kalau kita pelajari tajwid yang Imam Asim riwayat Hafaz, itu masih ada yang kurang dengan tajwidnya qiraatus sab'ah. Sama kayak tadi kita bahas taklil, itu adanya di tajwid qiraatus sab'ah, bukan tajwid qiraat Asim riwayat Hafiz. Gitu. Karena di qiraatus sab'ah itu kajian kaidah tajwidnya itu lebih banyak. Gitu. Jelas? Jelas saja. Alhamdulillah. Oh, Foto dulu aja. berarti ini kalau diajarin ke yang awam mah belum ini ya harusnya. Iya, jangan. Kecuali dia ilmu tajwid dasarnya udah bagus, boleh tuh dia belajar ilmu tajwid qiraatus sab'ah. Atau memang
dia mau belajar tahu gitu. Kalau dia mau nambah pengetahuannya silakan. Tapi kalau dengan menambah dia makin pusing dan kacau, jangan ditambah. Baik, Oke? Ustazah. Oke, Ustazah. Ya udah, sapa dulu Danisanya biar dia nggak kesepian. Nih, Kak Danis, eh, maafin ya. hilang-hilang dianya. Tuh, Pak. nggak apa-apa Gak apa-apa. katanya. Oke, kan baik hati. Baik Ya udah, hati. Sombong, rajin menabung. ya udah kalau gitu. Dah, Ya, tutup Ustazah. dah. Biar Danis gilirannya. Oke, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah dipotong? Udah, Ustazah. Oke. Tinggal face to face-nya belum. Oh, mau foto juga kayak gini. Oke. Silahkan. Ya, 1, 2, 3. Sudah, Ustazah. Oke. Terima Oke. kasih banyak Siti. Sudah telepon Oke, aku pagi-pagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.